Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fagiudin, kelas A6 Manajemen Mutu. Ingin sedikit membahas tentang manajemen mutu dan persaingan global. Latar belakang manajemen mutu QM adalah perencanaan dan kontrol kualitas produk dan jasa dalam sebuah perusahaan secara eksplisit dan sistematis. Tanggung jawab atas kualitas dan jaminan kualitas menjadi tugas dari manajemen menengah hingga manajemen puncak serta pekerja di lantai toko. Petugas inspektur atau pengawas kontrol kualitas seringkali menjadi petugas yang sering bertanggung jawab atas manajemen kualitas. Dalam TKM, semua tanggung jawab perusahaan akan mempengaruhi secara langsung terhadap kualitas kerja, proses, dan produk yang dihasilkan. Manajemen mutu modern lebih terkait dengan ekonomi perilaku manusia dan isu-isu organisasi perusahaan dan persaingan di pasar. Perusahaan yang memiliki sistem jamin kualitas yang terdaftar luas oleh register terakreditasi akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar global. Bahkan kualitas dan jaminan kualitas menjadi faktor utama. Untuk itu perlu membangun sistem jaminan mutu sesuai dengan standar ISO. Perusahaan dengan manajemen jaminan mutu yang baik harus terlakukan perbaikan kualitas lebih lanjut secara berkesinambungan. Persaingan global masyarakat perusahaan untuk terus berubah. Fitur persaingan global, Jepang dan Jerman telah menjadi pesaing yang kuat dan tangguh. Mereka telah meninggalkan negara-negara industri lainnya. Beberapa alasan mengapa Jerman dan Jepang telah tumbuh lebih cepat dari negara-negara industri lainnya. Jepang sukses dalam mendapatkan ide-ide dan proses yang dikembangkan di tempat lain. 1. Kedua negara memiliki sistem pendidikan yang bagus dan memberikan magang dan pelatihan intensif di tempat kerja. 2. Kedua negara memiliki etos kerja yang kuat. 3. Kepada pelanggan kedua negara perusahaan. Dalam manajemen mutu, konsep dinamis berarti menyadari bahwa jaminan kualitas dilembangkan hanya langkah pertama, dan peningkatan mutu berkelanjutan adalah langkah berikutnya. Peningkatan kualitas harus bersifat dinamis dan menciptakan tantangan kompetitif. Manajemen mutu bukan hanya tubuh pengetahuan, namun sebagai fungsi dalam agen untuk perubahan dinamis. Keberhasilan Jepang dapat dilacak ke kepemimpinan pemerintah yang kuat dan pendidikan teknis yang intensif. Strategi dan rencana aksi manajemen kualitas. Juran 1990 menyarankan strategi berikut yang membantu perusahaan-perusahaan Amerika untuk mendapatkan kembali kepemimpinan kualitas, yaitu ada 12. 1. Penggantian impor. 2. Motivasi kerja. 3. Lingkaran kualitas. 4. Statistik proses kontrol. 5. Kesadaran manajer tentang kualitas. 6. Perhitungan biaya kualitas. 7. Proyek peningkatan kualitas. 8. Dokumentasi prosedur lengkap dan tepat. 9. Rekrutisasi organisasi. 10. Sistem informasi kualitas. 11. Pengujian dan inspeksi otomatis. 12. Proses produksi otomatis dan dipandu komputer. Kontrol kualitas di negara-negara sosialis. Pada tahun 1988, Dewan Negara Cina mendirikan Biro Pengawasan Teknis Negara (CSBTS) yang bergabung dengan Biro Metrologi Negara Standarisasi dan Kontrol Kualitas. Departemen biro itu bertugas dalam pengawasan dan pengujian, pendidikan, urusan luar negeri, dan kontrol kualitas. Tanggung jawab Quality Control Department berkisar dari kontrol produk untuk sistem jaminan kualitas dan kontrol kualitas nasional. Departemen ini mendukung penelitian, memperkenalkan metode pengendalian kualitas modern dan juga standar internasional ISO 9000. Berbagai lembaga departemen mengirimkan kebijakan pengendalian mutu ke berbagai perusahaan. CSBTS menyediakan layanan penilaian, kursus pelatihan, dan mengatur pertemuan. Tujuan akhir dari sertifikasi sistem kontrol kualitas ialah untuk meningkatkan peluang ekspor yang lebih tinggi untuk mencapai efisiensi. Peran dan keterlibatan pemerintah dan asosiasi. Dalam kondisi pasar bebas, pemerintah berperan sebagai pendukung untuk operasi independen untuk manajemen mutu di masing-masing perusahaan. Contohnya, pemerintah Jepang untuk pemimpinan pemerintah dan dukung untuk manajemen kualitas dalam perdagangan. Bisnis swasta melalui Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri berperan sentral dalam promosi dan pengembangan kontrol kualitas total. Hubungan kerja yang erat antara pemerintah dan bisnis ditandai dalam pernyataan Corporation Jepang. Pemerintah meningkatkan manajemen mutu melalui penghargaan
kampanye nasional keuangan dan program dukungan penelitian pendidikan standar dan pengadaan dalam sebuah kegiatan pihak pemerintah, bisnis, universitas, organisasi, penelitian dan masyarakat umum berinteraksi. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan global meningkat disebabkan keterlibatan pemerintah yang lebih negara-negara dengan sistem pasar bebas di Amerika Utara, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya. Pemerintah meningkatkan manajemen mutu melalui penghargaan, kampanye nasional keuangan, dan program dukungan penelitian, pendidikan, standar, dan pengadaan dalam semua kegiatan pihak pemerintah, bisnis, universitas, organisasi, penelitian, dan masyarakat umum berinteraksi. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan global meningkatkan disebabkan keterlibatan pemerintah yang lebih di negara-negara dengan sistem pasar bebas di Amerika Utara, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan menurut saya yaitu ada 4 poin. 1. Fitur persaingan global. 2. Strategi dan rencana aksi manajemen kualitas. 3. Kontrol kualitas di negara-negara sosialis. 4. Peran dan keterlibatan pemerintah dan asosiasi. Yang itu tadi kesimpulan. Yang sekarang jadi saran. Sarannya kita bisa mencontoh persaingan global seperti yang terdapat di negara Jerman dan Jepang dengan memperhatikan strategi, pengawasan dan pengujian pendidikan, urusan luar negeri, kontrol kualitas, tanggung jawab, dan peran keterlibatan pemerintah dan asosiasi. Terima kasih sudah menonton video ini.